Selamat datang kembali di komunitas jual beli gambar, di mana kami adalah orang-orang yang hobinya jual beli gambar dengan harapan menjadi miliarder dari jual beli gambar atau NFT. Kita udah upload beberapa video di YouTube, kemudian kita juga punya sosial media, Instagram kita nftco.id. Dan beberapa kali kita menemukan pertanyaan atau komentar, kenapa harus beli NFT-nya? Kenapa nggak screenshot aja? Itu kan cuma gambar. Kenapa harus beli mahal-mahal? Apalagi kemarin fenomena Gozali yang sampai mendunia dan harga satu foto selfie Gozali itu ada yang dihargai 31 juta rupiah. Bahkan ada juga yang paling tinggi, kalau aku nggak salah, itu lebih dari 90 juta. Kenapa sih? Kenapa harus NFT gitu? Kenapa bisa semahal itu harganya? Gitu. Di video kali ini aku akan membahas mengenai hal itu utamanya. Oke? Nah, di sini aku bentuknya cerita, teman-teman. Jadi aku akan mengalir, ya bentuknya itu cerita. Aku akan mulai dari ini dulu nih, Tajos. Jadi waktu aku kecil, aku tuh seneng ngumpulin Tajos ini nih. Tajos Pokemon. Ada macam-macam tuh. Ada Tajos Looney Tunes, ada Tajos Pokemon. Tapi utamanya aku sih yang Pokemon ini sih. Temen-temen kalau ada yang tahu pasti juga suka ngumpulin nih. Nih kan nih banyak nih bentuknya nih Tajos, gambarnya beda-beda tuh. Nah, ya kan? Ini aku seneng banget ngumpulin sampai banyak banget waktu itu aku punya. Ada kali lebih dari 500 kali. Nah, dulu waktu aku kecil, aku sempat beli beberapa Tajos yang aku nggak punya. Jadi Tajos ini didapatnya dari kalau kita beli Ciki, terus dapat Tajos. Nah, beberapa ada gambarnya yang sama yang udah aku punya. Nah akhirnya yang gambarnya sama aku coba jual ke temenku. Begitupun kalau yang gambarnya aku nggak punya, aku biasanya tanya temenku atau mereka nawarin ke aku, mereka punya yang aku masih belum punya gitu. Nah terus nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba aja ada omongan bahwa yang gambar ini tuh langka tahu. Makanya lu mau beli nggak? Gue dapet nih. Nah aku sempat beli yang gambarnya langka. Itu harganya waktu itu kalau nggak salah 20.000 deh. Zaman itu 20.000. Anak SD itu udah gede banget uangnya gitu. Ngeluarin uang 20.000. Yang mana harga cikinya aja 1.000. Artinya bisa beli 20 ciki, dapat Tajos yang lain yang nggak tahu dalamnya apa. Tapi aku lebih memilih untuk beli si Tajos yang aku belum punya dan aku baru pertama kali ngeliat Tajos itu gitu. Nah, lanjut lagi nih. Ada Tajos juga, ada juga sebentar. Ada juga nih apa nih? Kartu Pokemon. Ya kan? Kartu Pokemon ini dulu aku beli cuma buat main tepokan. Tahu tepokan ya? Yang di tep yang ngadep atas yang menang gitu. Aku nggak tahu zaman dulu kalau kartu Pokemon ini bisa jadi collectible item, bisa dikoleksi. Aku mah dulu beli kartu Pokemon ini buat tepokan doang, bukan buat koleksi gitu. Nah tapi belakangan aku mulai 2 tahun ini ya kalau nggak salah kartu Pokemon ini lagi kenceng lagi nih di Indonesia. Dan yang langka itu harganya bisa puluhan juta teman-teman. Kartu Pokemon loh. Karena ada yang langka, ada yang nggak langka, ada yang biasa aja gitu. Ternyata kartu Pokemon itu bisa berharga juga. Kalau orang yang nggak suka sama Pokemon, kalau orang yang nggak suka ngumpulin kartu, mereka nggak akan tahu gimana senengnya rasanya punya kartu yang langka yang orang lain nggak punya gitu. Atau kartunya cuma ada puluhan ribu di dunia gitu. Dimana kartu-kartu yang normal, yang rarity-nya biasa aja, itu mungkin ada ratusan ribu jumlahnya di kartu yang sama gitu.
Nah, kartu yang langka itu juga harganya mahal. Nih aku mulai 2 tahun belakangan aku suka beli tuh. Nih kartu Pokemon ada di mana-mana nih sekarang di Indonesia. Udah mulai hype lagi. Kemudian beranjak kuliah, lulus, aku juga mulai suka seneng nih ngeliatin barang-barang yang limited edition ya kan. Nike Air Jordan. Pada tahu dong. Nike ini sepatunya apa ya bagus. Kemudian lebih ke historinya sih. Lebih ke historinya dia apa dirilis karena apa dan lain sebagainya. Terus kalau kita lihat sama tuh modelannya, limited edition bentuknya. Nah ini kalau kita lihat di sini tuh banyak ya bentuk apa sepatunya. Nah ini harganya teman-teman, kalau teman-teman lihat ini mahal-mahal. Harga tuh tinggi, 70.000 US dollar teman-teman, atau setara dengan hampir 1 miliar. 700 juta lebih hampir 1 miliar. Ini nih. Eminem karena retro Eminem Encore 2017. Ini kolaborasi biasanya Nike sama Eminem. Nah, kalau teman-teman lihat di sini historinya kelihatan nih. Oke, ini Air Jordan yang ini Air Jordan 1 OG Kikegos 1985. Dia Agustus 2016 harganya $2.000. Kemudian sekarang harganya $20.000. $20.000, 10 kali lipat. Ini harga penjualan ya. Jadi ada yang beli, beneran harganya segitu. Bukan ditawar, bukan orang jual, tapi memang nih lasel terjual seharga $20.000. Di sini aku seneng 3 tahun terakhir nih aku seneng ngeliatin StockX nih. Ini apa barang-barang limited edition, streetwear lah segala macam yang bentuknya limited terus harganya naik gitu karena kelangkaannya tadi sama kayak kartu Pokemon lah konsepnya gitu. Nah, kemudian karena aku seneng banget ngulik tentang blockchain, dari pertama kali aku ngedenger konsep blockchain, aku hampir nggak apa ya, selalu riset terkait dengan blockchain gitu, hal-hal terbaru apa sih di blockchain gitu. Sampai akhirnya tahun lalu itu aku menemukan namanya NFT dan memang kebetulan baru tahun lalu juga NFT ini booming. Nah ini dia gambar monyet yang mana harga paling murah dari gambar monyet ini adalah 74 Ethereum. 74 Ethereum. Kita hitung kali ya. Ethereum. Nah, itu IDR. Harga 1 Ethereum itu 45,9. Kalau kita kali 74 itu hampir 3, itu lebih dari 3M, teman-teman. 3 miliar. Kenapa harganya 3 miliar gitu. Nah, karena di sini ini salah satu, ini project paling ini ya. Salah satu yang bukan salah satu memang. Ini project yang paling tinggi saat ini harga terendahnya. Oke, gambarnya monyet. Judulnya apa, nama collection adalah Bored Ape Yacht Club. Gambarnya monyet. Nah, ini banyak nih macam-macam monyetnya nih. Nah, tapi lagi-lagi konsepnya, kenapa nih pertanyaan ini kalau kita lihat di sini harganya ada yang 74, ada yang 77 dan seterusnya nih ada 80. Kenapa dia harganya bisa mahal gitu? Konsepnya sebenarnya sama aja sederhananya, yaitu limited editionnya. Ini konsep. Kenapa dia berharga? Karena dihargai tuh. Pusing nggak? Kenapa dia berharga? Karena dihargai. Kenapa satu lebih mahal dibanding yang lainnya? Karena kelangkaannya. Kita bisa lihat di sini. Ini ada background. Kalau teman-teman perhatiin nih, backgroundnya kan beda-beda ya. Nih ada yang hijau, ada yang krem dan lain sebagainya. Kita coba background dulu ya. Nah, secara background dia punya beda-beda nih. Oke, background tuh secara jumlah
nggak terlalu jauh lah satu sama lain lah, oke? Kalau gitu kita ganti, jangan background, kita coba clothes, oke? Bawahnya clothes nih. Nah, kalau dilihat di sini clothes-nya ada strip tee, ada black tee, ada navy strip tee dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dilihat makin bawah itu harganya jumlahnya itu makin sedikit. Ya. Nah, dilihat di sini nih, semakin atas semakin banyak. Gimana cara bacanya? Artinya si yang strip tee ini ada 412 collection yang pakai baju ini. Gimana sih? Coba kita lihat aja ya. Nah, yang gambarnya kayak gini ini ada 412. Sedangkan yang gambarnya kayak gini, black suit, ini cuma ada 42. Oke? Sebentar nih, aku ngalangin kayaknya nih. Aduh, sebentar. Oke. Gimana bang? Mohon maaf nih. Ya begitu dah. Nih. Ya, ini yang gambarnya kayak gini itu mahal banget. Paling murah tuh 300 Ethereum, teman-teman. Kenapa? Sederhana aja. Karena dia lebih langka dibanding yang lain, gitu. Ya. Oke, kenapa harganya bisa mahal banget tuh? Wah, 800. Oke. Nah, selanjutnya, kenapa aku jatuh cinta banget sama NFT? Karena dia, NFT, itu gak cuma tentang collectible item, gak cuma tentang kelangkaan. Tetapi teknologi blockchain di balik NFT-nya lah yang bikin aku jatuh cinta. Karena dengan teknologi itu implikasinya itu banyak banget. Waduh, ya udahlah ya. Implikasinya banyak banget. Bisa diterapin di banyak banget industri. Oke, kita kasih coba contoh satu nih, namanya VeeFriends. Ini adalah sebuah collection seorang influencer kali ya kita bilangnya. Influencer dan dia jual gambarnya nih biasa aja bentuknya nih, burung lah, cacing lah, tikus lah, pelikan dan lain sebagainya. Tapi kenapa harganya bisa mahal banget? Karena di masing-masing gambar ini dia nih nggak cuma gambar. Oke, kita tadi udah jelas ya mengenai kelangkaan. Kalau makin langka harga makin mahal. Kenapa? Karena dihargai. Aku aja beli tajos 20.000 meskipun aku tahu harga bleachingnya cuma Rp1.000. Tapi aku tahu itu langka. Akhirnya aku rela ngeluarin uang demi aku ngedapetin itu. Begitupun ini, makin langka makin orang nyari, makin pengen untuk memiliki. Dan ini untuk digital marketer pasti tahu orang ini Gary V gitu. Dan aku juga termasuk digital marketer juga. Aku pengen banget jadi bagian dari VeeFriends ini. Di masing-masing gambar ini memiliki utility atau benefit yang berbeda-beda. Jadi, aku nggak hafal nih benefitnya apa aja. Sebagai contoh misalkan VeeFriends NFT, kita lihat aja lah ya kegunaannya dari si NFT ini. Oke, nih panda nih apa? For admission tuh. Nah, nih lihat nih. This token is verifiable for admission to VCon 2022, 2034, 2024. Jadi kalau aku megang NFT panda ini, aku bisa datang ke VCon, konferensi setahun sekalinya Gary V. Gary V datang ke Indonesia aja, aku beli tiketnya untuk nonton Gary V datang ke Indonesia. Ini ibaratnya aku dapat tiket untuk nonton VCon
Dan itu gratis kalau aku punya NFT ini. Dan itu bisa dilakuin sama NFT. Jadi nggak cuma ngoleksi doang, tapi bisa juga untuk memverifikasi sesuatu atau benefit. Oke? Nih, aku di titik ini ngomongin funding mechanism. Ada influencer ngeluarin NFT agar yang beli NFT-nya itu dapat benefit in real life. Kalau ada yang bilang NFT cuma foto, salah banget. Teknologi di belakangnya yang bikin NFT jadi gila banget deh, bisa diapa-apain tergantung dari si yang bikin NFT ini pengennya ngasih apa benefitnya. Gitu ya. Bayangin kalau di Indonesia misalkan Raffi Ahmad bikin NFT 10.000, di mana 2.000-nya itu misalkan Raffi Ahmad bikin 10.000. Nah, 5.000-nya yang megang itu bisa ikut masuk ke dalam vlognya Raffi Ahmad misalkan. Yang 2.000-nya itu bisa datang ke grand launching apapun proyeknya Raffi Ahmad, film, ngedatengin acara apa-apa, itu mereka bisa ikut. 1.000 lainnya itu bisa gratis, misalkan acara apa sama Raffi Ahmad dan seterusnya. Jadi komunitas atau fansnya Raffi Ahmad dengan megang NFT-nya Raffi Ahmad itu ngedapetin benefit yang dia nggak cuma ngeliatin gambar itu doang dari NFT-nya, tapi dia bisa mendapatkan benefit sesuatu yang udah disematkan di dalam NFT-nya. Gitu ya. Dan ini banyak banget. Bayangin juga Tulus mau bikin album. Tulus kalau mau bikin album yang sebelumnya mencari production house untuk ngefunding atau membiayai rekamannya, kali ini Tulus bisa mengeluarkan NFT. Di mana misalkan 1.000 NFT dengan harga satu NFT-nya 2 juta rupiah misalkan. Artinya Tulus akan ngedapetin 2 miliar rupiah untuk memproduksi album dia terbaru. Nanti setiap pemegang NFT-nya itu bisa ngedapetin satu kepingan si albumnya itu secara fisik, kemudian juga bisa datang ke semua konser yang memang Tulus akan mengadakan, yang Tulus akan membawakan lagu yang ada di album itu. Misalkan bentuknya bebas nih, nggak semua 1.000-1.000-nya datang, bisa juga diundi atau gimana, diacak. Kali ini yang bisa datang si ini, yang kali ini yang bisa datang nomor sekian sampai nomor sekian. Bisa juga. Kemudian bisa juga royalti yang didapetin siapapun yang megang NFT-nya Tulus. Misalkan royaltinya 10%. Misalkan dari penjualan si album itu bisa laku dapet uang 500 juta. Misalkan aku nggak tahu ya. 500 juta atau 1 miliar lah biar gampang. Nah 20%-nya itu dibagikan ke siapapun pemegang NFT-nya. Bisa juga. Jadi benar-benar seluas itu NFT gitu. Penerapannya. Itu Tulus. Orangnya udah besar. Raffi Ahmad orangnya udah besar. Gimana kalau orang yang baru? Nih unik nih. Kalau ada pendatang baru mau bikin album. Kalau Tulus tadi nyari production house gampang dapat mungkin. Kalau orang baru gimana? Kalau orang baru dia ngeluarin NFT dan ada 1.000 orang yang pertama kali percaya sama dia, mau ngedanain dia pembuatan album, dan siapapun pemegang NFT-nya dapat benefit, contoh-contoh yang tadi aku sebutin. Ternyata di masa depan dia gede nih namanya. Mungkin kalau Tulus ngeluarin 2 juta rupiah satu NFT, mungkin orang ini orang yang pendatang baru ngeluarin cuma 500.000 satu
NFT-nya, masih worth it dong, masih bisa nih. Oh ya, gue dukung lo. Nih 500.000 gue. Tiba-tiba jadi orang besar, tiket konsernya mahal, tiket off air-nya dia mahal, albumnya terjual, orang banyak denger di Spotify, viral di TikTok, semua uang yang masuk dan di spread ke NFT holder. Big win-nya nggak cuma ke si pendatang baru itu, tapi juga ke orang yang berani support dia sejak awal. Gila, gue ngomongnya aja kayak kapan itu akan terjadi? Gak akan lama lagi itu akan terjadi. Dan gue pengen banget ngelihat itu terjadi. Aduh. Oke, itu kegunaan, salah satu kegunaannya. Kita bahas lagi. Selanjutnya ada juga tadi kita ngomonginnya Nike. Harganya naik. Nike harganya naik. Penjualan sepatunya Nike itu harganya mengalami peningkatan gitu. Tadi kita lihat contohnya 2000 mana nih? Nih 2016 harganya 2000, sekarang harganya 20.000, 10 kali lipat. Tapi teman-teman tahu nggak penjualan di 20.000 ini Nike nyaris nggak dapet apa-apa loh. Dari penjualan, padahal harganya naik 10 kali lipat, tapi Nike nggak dapet apa-apa. Padahal cara Nike ngeluarin limited edition ini hampir setiap beberapa bulan sekali gitu. Beda ceritanya sama di NFT. Kalau di NFT ini dua ini projectnya Nike teman-teman. Nike tuh udah masuk ke NFT. Ini projectnya Adidas. Adidas juga udah masuk ke NFT. Di sini kalau teman-teman lihat nih, Clone X ini projectnya NFT, projectnya Nike. Kita coba ambil salah satu contohnya, misalkan ini. Kalau teman-teman lihat di project ini kan harganya ada yang nawar itu di 5 Ethereum. Oke, 5 Ethereum 300 juta. Hampir 250 juta. Nah, padahal dulu harganya itu enggak 5 Ethereum, teman-teman. Ini langsung naik harganya. Kita coba cari yang ada bridgingnya atau Vibrance lah ya. Kita lihat 12 Ethereum. Waduh, mana ini yang harganya naik? Kita coba cari dulu ya. Biar ini nih, biar harganya berapa jadi berapa gitu. Oh, Bored Ape ya Club deh. Nah, ini dia. Oke. Jadi, contohnya di sini Bored Ape ya Club. Oke, di sini harganya, aduh, mukaku ngalangin, mohon maaf ya. Aku ngegeser nanti ini lagi nih, error lagi nih. Di sini terjual 1 Ethereum 8 bulan yang lalu nih, 8 bulan yang lalu laku juga 4 Ethereum. Itu 8 bulan yang lalu. Kemudian kalau dilihat lagi di bulan yang sama itu laku 7,8 Ethereum, teman-teman. Naik kan, terjadi peningkatan kan. Padahal ini awalnya ini ada yang laku 1 Ethereum. Padahal ini biaya cetaknya juga nggak 1 Ethereum. Ini di bawah 0,1 Ethereum. Dari 0,1 Ethereum ke 1 Ethereum aja udah kali 10. Ini kali berapa? Nih kali 4, nih kali berapa? Sampai akhirnya sekarang ini mau dilepas di harga 420. Taruhlah tadi paling murahnya 300 Ethereum. Ada peningkatan. Poinnya di sini aku mau sampaikan bahwa setiap kali terjadi transaksi itu masuk ke sini volume traded. Dan ini kalau kita lihat harus login lagi 10%.
10%-nya itu masuk ke kreatornya atau ke Bored Ape Yacht Club-nya. 10% dari 319.000 Ethereum. Banyak banget tuh. Artinya 31.000 Ethereum itu masuk ke kreatornya atau Bored Ape Yacht Club. Kalau di sini Nike artinya dari 60.000 atau 6.000 Ethereum itu masuk lagi ke Nike. Jadi Nike itu keuntungan nggak cuma waktu pertama kali ngejual, tapi dari transaksi yang terjadi antar orang di secondary market itu mereka juga dapat, teman-teman. Dan tadi aku bilang ada artis atau siapapun mau bikin NFT, mereka dapat royalti, dan royalti itu seumur hidup. Ini blockchain ini nggak bisa dihilangin ini datanya, karena udah tersimpan di blockchain. Kebayang ya hebatnya NFT ini. Kenapa aku tertarik banget, aku jatuh cinta banget sama NFT ini alasannya. Kreator diuntungkan, yang beli pemilik diuntungkan. Dia mau jual lagi, kreator dapat royaltinya. Gila gak? Gitu ya. Jadi aku udah ngomong, mohon maaf, 26 menit. Gak kerasa ya. Oke, jadi itu NFT tuh. Tarikannya aku sih pengen ngegambarin dari hal yang sederhana. Aku ngehargai tajos yang Rp1.000 jadi Rp20.000 gitu. Kalau pada saat itu aku mau jual lagi ke temanku, mungkin ada yang mau beli lebih gitu. Kenapa pertanyaannya? Emang tajos bisa diapain gitu? Sama konsepnya. Nah kemudian untuk pertanyaan kenapa nggak di screenshot aja, sederhana banget. Ya kita juga bisa nyari foto Mona Lisa di Google, kemudian kita save, masuk ke komputer kita. Pertanyaannya, Mona Lisa jadi punya kamu nggak? Jadi punya teman-teman nggak? Enggak kan? Yang dicari tuh, aku mau memiliki Mona Lisa. Ketika aku pajang di rumahku, itu milik aku, bukan hasil screenshotan aku. Beda tuh. Oke? Cukup dulu nih, udah 27 menit. Kita sambung lagi ke video selanjutnya.